guys, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita react karena baru muncul nih dari TikTok, langsung kelihatan ini videonya guys. Ini ada salah seorang yang berasal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Mereka ini reaction tentang India yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat judulnya ini, pemuda Malaysia terkejut melihat orang keturunan India di Indonesia sangat berbaur dengan masyarakat, berbeda dengan yang ada di Malaysia. Oke, ini dari TikToknya Riyandi Majento. Teman-teman juga boleh di-share ataupun dicari ya untuk mengetahui kelengkapan video selanjutnya mengenai reaksi orang-orang dari negara tetangga kita. Oke teman-teman, jangan berpikiran negatif sebelum Anda menyaksikan video ini sampai selesai. Terus sebelumnya aku mohon maaf nih, mana tahu ada kata yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Welcome to Little India. Mau sebut local pula. Little. Oke guys, sebentar ya. Kalau jadi teringat nih guys, beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan sama aku nih. Gini pertanyaannya, kenapa sih kak orang Malaysia reaction terus tentang suku ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia? Katanya cobalah kakak perhatiin channel YouTube yang berasal dari negara tetangga Indonesia, ngebahas terus tentang Indonesia dan kebudayaannya. Salah satunya ngebahas tentang India maupun suku Cina yang ada di Indonesia. Kenapa mereka nggak ngebahas tentang kebudayaan yang ada di negara mereka? Atau kenapa mereka nggak reaction tentang suku India yang ada di negara mereka? Terus aku jawab gini guys, mungkin kali mereka itu lebih kagum terhadap India yang ada di Indonesia ketimbang di negara mereka. Sekaligus mereka itu mencari viewers yang berasal dari Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Karena orang-orang Indonesia mendukung channel mereka dan semakin maju lagi. Betul. Iya. Walaupun guys mereka sering reaction tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, marilah tetap kita dukung mereka selagi channel YouTube mereka itu positif. Ya maklum, makanya itu kita negara yang bertetanggaan ini memang harus saling menghormati dan saling menghargai. Terus jika ada di antara mereka yang menyenggol ataupun yang mengkulik kejelekan yang ada di Indonesia, kita lihatlah. Kita nggak terima dong kalau negara kita direndahkan oleh sebagian dari mereka yang tidak suka kepada orang-orang Indonesia. Oke guys, kita lanjutkan aja ya. Oke. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat begitu familiar di sini. Ini Taipusan. Tapi ini bukanlah India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Indonesia. Berjarak ribuan kilometer dari negara asalnya. Inilah Madras, sebuah kampung India yang terletak di kota Medan, Indonesia. Madras ya, Madras yang terletak di Medan. Kalau di Malaysia pun ada juga guys, Little India ini di Brickfield ya, di Brickfield nama tempat tu. Bagi orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia, mungkin tahu Brickfield tu di mana, di Kuala Lumpur ya. Situ memang India saja kawasan tu, memang kota India. Di Medan ada juga rupanya Madras ya namanya. Okey, kita lanjut. Lanjut. Kampung Madras biasa juga dikenal dengan sebutan Kampung Keling Kampung Keling, Little ya. India. Kalau merupakan di nama sebuah Medan. kawasan yang memiliki Kampung luas Keling, ya, kurang dulu lebih namanya. 10 hektar di kota Medan. 10 hektar besar juga. Letaknya sekitar 20 km dari Bandara Internasional Kuala Namu. Atau lebih tepatnya berlokasi di antara Kecamatan Medan Petisah dan Medan Polonia.
Kampung Madras begitu menarik perhatian sebab dihuni banyak orang-orang keturunan India. Ya, memang Tak sangat heran menarik bila ya. tempat ini juga kerap disebut sebagai Kampung India. Kampung India. Nuansa India yang begitu kental menyelimuti Madras. Wajah-wajah khas Bollywood terlihat mendominasi dan begitu mencolok. Tapi adakah, sebentar guys, tapi adakah mereka ini bercakap bahasa India mereka ataupun bercakap bahasa Indonesia? Tapi kalau pendapat saya, yang saya tahu, sesiapa saja yang tinggal di Indonesia itu harus berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini guys. Jadi mereka ini bercakap bahasa Indonesia ataupun bagaimana ya. Tetapi kalau di Malaysia ini, kadang-kadang kalau mereka jumpa kita orang Melayu ni, mereka akan cakap bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia lah. Tapi kalau mereka sesama mereka sendiri, mereka akan cakap bahasa India. Tapi di Madras bagaimana guys? Bisa komen di bawah komentar ya. Okey, kita lanjut. Oke, bentar ya. Menurut informasi yang aku tahu, begitu juga sih katanya bangsa India yang ada di Malaysia lebih suka menggunakan bahasa asal mereka ketimbang bahasa Melayu yang ada di negara tersebut. Beda dengan orang Indonesia ya guys. Misalnya aku nih guys, aku suku Batak. Di daerahku nih ya, sesama kami berjumpa masih tetap menggunakan bahasa Indonesia. Cuman dialeknya ataupun logatnya aja yang berbeda. Taulah ya enggak, anak Medan. Kau tahu sendirilah bagaimana logatnya anak Medan, ya enggak? Macam kau enggak tahu aja anak Medan. Terus Benar-benar sebuah pemandangan yang mungkin sangat langka di Indonesia. Ya, sangat langka. benar sekali, sangat Mata langka. tertuju pada banyak wanita yang menggunakan kain sari. Para lelaki menggunakan sorban khas India sebagai pakaian sehari-hari. yoi. Tapi sudah modern ya kalau kita lihat sekarang. Kehidupan orang-orang keturunan India telah lama hadir di Medan. Ya. Lokasi ini awalnya disebut Patisah. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya mengalami perubahan nama menjadi Kampung Madras yang Madras. mencerminkan kawasan asal para masyarakat asli kampung ini. Namun, banyak pula orang Medan yang lebih mengenal dengan sebutan Kampung Keling. Kampung Madras mulai Keling. berkembang pada awal abad 19, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau dan juga berdagang. Ketika zaman penjajahan Belanda lagi mereka sudah datang ya untuk bekerja di sini sebagai kerja kebun ya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan. Dan pada prosesnya, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, Jadi? akan tetapi orang India Cetar dan India Punjab Cetar? juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota Medan. Oh, banyak, Hingga makin banyak pada yang masuk, akhirnya, jumlah mereka yang datang membludak hingga mencapai 3.200 orang lebih. Oh, 3.200 Setelah orang. merasa nyaman Sekali dan datang. memiliki penghasilan, Sekali datang. kemudian mereka memutuskan untuk membangun pemukiman di kota Medan. Cantik-cantik juga Merantau sangat ceweknya. jauh dari negara asal, mendorong orang-orang ini Kulitnya putih-putih berinisiatif juga. membangun pemukiman mereka sendiri. Dan pada akhirnya, terciptalah Ya, cantik-cantik Kampung India yang kita kenal saat ini. Wow, ini mesti ketika Thaipusam sambutan Thaipusam. Kalau dekat Gapura Indonesia saya besar tak tahu sebab dengan apa. aneka corak menjadi pintu gerbang menuju Kampung Madras. Oh, ini pintu Tepat gerbang di ya. dekat gapura, berdiri Oh, kuil. sebuah kuil yang semakin membuat aroma kental India Aroma benar-benar kental. begitu terasa. Ya. Kuil ini bernama Sri Mariamman yang Oh, kuil Sri dibangun pada Mariamman. tahun 1884. Sudah lama, Di sekitar kuil 1800 lagi sudah ada. terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa. Tidak hanya kuil Hindu paling tua, di kota Madras juga terdapat vihara paling besar di kota Medan, yaitu vihara bernama Gunung Timur. Oh, Masyarakat Kampung Madras atau mayoritas orang Tamil adalah beragama Hindu. ya, Namun mayoritasnya tidak memang beragama sedikit Hindu. pula Ya. yang beragama Islam. Oh, ada juga Sehingga Islam. kawasan ini juga memiliki masjid
Gaudiya dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa India. Ya, kalau kita tahu ya, India ni dia ada yang Hindu, ada yang Islam dan ada juga yang Kristian pun ada ya. Jadi kita lihat di sana pun ada juga India yang Islamnya juga ya. Masjid ini berdiri berdampingan dengan kuil Sri Mariamman berdampingan. dan menjadi Dekat simbol kerukunan antar umat yang selalu hidup berdampingan daun. dengan ini. Hidup berdampingan dengan warga lain. Cantik juga Hal ceweknya ini ya. juga terbukti dengan adanya umat Hindu, Muslim, dan Kristen yang juga mendiami Kristen. Kampung Madras. Ya. Saat ini, kebanyakan dari mereka merupakan generasi penerus. Itu artinya orang-orang ini lahir dan besar di Indonesia. Benar. Kalau kita lihat anak-anak kecil ni ada ya. Maknanya mereka ini memang sudah lahir di Indonesia lah. Jadi sudah menjadi warga negara Indonesia ya. Kalau mungkin dulu leluhur mereka, nenek moyang mereka dulu mungkinlah datang daripada negara India ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak ini pasti sudah lahir di Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia lahir dan besar generasi penerus. Itu artinya orang-orang ini lahir dan besar di Indonesia. Ya, benar. Mereka fasih berbahasa Indonesia dan fasih. melakukan banyak hal layaknya orang Indonesia pada umumnya. Itu yang saya tanya tadi, adakah mereka ini bisa bercakap bahasa Indonesia? Tetapi admin ini sudah sebut mereka fasih berbahasa Indonesia. Memang itu yang saya selalu dengar. Siapa-siapa saja yang tinggal di Indonesia pasti fasih berbahasa Indonesia ya. Namun sebagai keturunan, mereka tetap memancarkan aura dan raut wajah India yang begitu kuat. Ya, memang Selain sudah bangunan khas, memanglah sudah leluhurnya India ya. Leluhurnya sudah India, pasti terpancar wajahnya. India tu sangat kuat. Contohnya kalau saya ni daripada Melayu lah wajah saya. Kalau Jawa lah wajahnya. Begitulah ya. aura dan raut wajah India yang begitu kuat. Begitu kuat. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, Madras juga menjanjikan aneka kuliner otentik. Ada. Kalau dekat Malaysia, kalau macam ni tempat makannya orang panggil mamak, kedai mamak. Kalau di sana tiada khas India Muslim ya. India. Siapapun akan dengan mudah menjumpai warung-warung kuliner Ada yang roti canai, menjajakan ya? makanan khas India. Khas Mulai dari India. martabak kuah kari, roti canai, hingga nasi biryani. Dan tentunya ini langsung diracik oleh mereka yang paham betul dengan cita rasa kuliner India. Kalau di Malaysia ini, roti canai ni memang di mana-mana kedai makan pun ada. Tidak kira kedai India, kedai mamak, kedai Melayu ke. Memang ada roti canai. Dia sudah menjadi makanan utama orang Malaysia jugalah roti canai ni. Meski jauh dari negara asalnya, di Kampung Madras juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India Di Bali. negara asal mereka. Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. Festival ini menjadi perlambang kemenangan, kebaikan atas keburukan. Kehadiran Kampung Madras menjadi sebuah bukti kekayaan dan keanekaragaman yang luar biasa di bumi Indonesia. Terkhususnya di kota Medan yang banyak didiami suku Batak. Ini juga menjadi sebuah cerminan tentang kehidupan. Oke guys, sudah terpotong ya. Kalau di TikTok tahu sendiri lah ya guys, yang nggak penting-penting nggak sampai selesai gitu. Tadi sudah kita lihat ya, teman ini, abang ini sudah membandingkan India yang ada di Indonesia dan juga India yang ada di negaranya. Jadi mungkin ya dia kagum terhadap India yang ada di Indonesia karena India yang ada di Indonesia lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asal mereka gitu. Gimana pendapat kalian guys setelah kita sama-sama react video kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian kita react video kali ini ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.